Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita bertemu lagi dalam sapaan Tuhan hari ini. Ya, hari Senin tanggal 30 November tahun 2020. Namun sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, sapaan Tuhan buat kita hari ini berangkat dari kitab Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-37. Demikian firman-Nya. Barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Sampai sejatuh firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, saya mengangkat tema dari kebenaran firman ini, yaitu menyambut anak kecil. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan Yesus adalah guru yang luar biasa. Dia adalah guru yang baik dan pintar, di mana ada banyak cara, sistem, metode yang diperbuat oleh Yesus dalam hal mengajar, terkhusus juga mengajar murid-murid. Sebagaimana dalam sapaan kita saat ini, saudara-saudara, ketika murid-muridnya bersoal jawab tentang siapa yang paling besar di antara mereka, Tuhan Yesus memakai seorang anak kecil untuk memurnikan hati dan memotivasi para murid-muridnya. Kemudian hati itu dapat dilihat dari diri anak kecil yang hatinya belum dipenuhi dengan noda kebohongan dan tipu muslihat. Maka ia meminta para muridnya untuk menyambut anak kecil dan sekaligus memiliki hati seperti anak kecil. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, hati seperti anak kecil akan memampukan kita menghadapi setiap cobaan dan tantangan hidup. Sebab kita pasti bersandar pada kekuatan Allah, bukan pada kekuatan sendiri. Allah menginginkan kita untuk menghadapi setiap persoalan hidup dalam keteguhan iman. Anak kecil, saudara-saudara, mempunyai hidup yang begitu polos. Hati, jiwa, dan pikirannya masih polos, masih bening jernih seperti sumber air pegunungan, belum terkontaminasi oleh kepalsuan dunia. Banyak keistimewaan sosok anak kecil, saudara-saudara. Dia masih jujur, sederhana pemikirannya, dan mudah untuk dibentuk. Dan yang lebih utama, dia sangat bergantung pada orang tuanya, sangat menaruh kepercayaan pada orang tuanya. Dia akan merasa aman, saudara-saudara, apabila orang tuanya ada dekatnya. Tanpa dukungan orang tua, anak-anak tidak punya kepercayaan. Hendaknya kita sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, mempunyai pribadi seperti sosok anak kecil, senantiasa berserah kepada Tuhan, merasa aman dekat dengan Tuhan, merelakan diri untuk dibentuk oleh kuasa Tuhan, senantiasa bergantung pada Tuhan. Selain itu juga, saudara-saudara, melalui sapaan ini kita juga diajak untuk tidak menyepelekan setiap orang karena tidak punya apa-apa, tetapi harus mempunyai hati yang menghargai, care kepada setiap orang, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi. Karena memang Tuhan sangat membenci orang yang sombong atau tinggi hati. Kerendahan hati itulah sikap yang Tuhan inginkan dari setiap orang. Tuhan kita adalah Allah yang sangat peduli dan selalu mengerti akan kehidupan setiap orang. Yesus menjelaskan arti menjadi terbesar dengan cara merendahkan diri, dengan melayani semua orang. Seorang pemimpin harus merendahkan diri dan melayani siapa saja, bahkan anak kecil yang kelihatan tidak berdaya. Kejujuran merupakan ciri seorang pemimpin yang dapat dipercaya, sekaligus ciri dari setiap yang percaya kepada Kristus Yesus. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus berharap kita bersikap seperti anak kecil,
yang bersikap jujur dan polos apa adanya pada diri sendiri, serta bersikap tulus tanpa maksud dan pamrih dalam setiap perbuatan kita. Karena dengan begitu kasih Allah terungkap dalam hidup kita dan kita menyambut Allah dalam diri kita. Itu sebabnya dikatakan barang siapa menyambut anak kecil seperti anak kecil ini, itu sama saja menyambut Yesus. Ini luar biasa ya saudara-saudara. Dalam arti ada kaitan ketika kita bersikap, bertindak kepada seseorang, itu berhubungan secara langsung kepada bagaimana kita kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, untuk itu perlu kita hati-hati dalam bersikap, bertindak, dan berkata-kata terhadap setiap orang. Ingin menjadi yang terbesar, itu so pasti menjadi keinginan setiap orang, saudara-saudara. Terlebih dalam kerajaan surga. Itu adalah hal yang wajar. Itu tidak salah. Sebagaimana murid-murid Yesus yang memilih siapa yang terbesar di antara mereka. Tapi Yesus mengajukan syarat, saudara-saudara. Sekaligus itu juga buat kita. Syarat yang harus kita penuhi, yaitu apakah kita hidup seperti anak kecil, suci, murni, polos? Apakah kita hidup jujur dan bicara benar? Apakah kita hidup rendah hati, jauh dari kesombongan? Amin. Kita bersama dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk kebenaran dari firman-Mu yang telah berkumandang melalui media YouTube ini, yang mengajarkan kami Tuhan untuk menyambut setiap orang seperti anak kecil. Karena apa yang kami perbuat kepada seseorang itu sangat berkaitan bagaimana sikap kami kepada Tuhan. Hendaknya kami tidak hidup sombong dan atau tinggi hati, tetapi hidup dengan rendah hati, yang ker, yang merangkul setiap orang. Hidup polos, tulus, dan jujur. Tuhan Yesus, mari Engkau menerangkan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap hidup kami, dalam setiap hidup para pendengar dimanapun berada. Tuhan Yesus, izinkan ketika para pendengar lemah, mari Engkau pulihkan. Ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka mendapatkan persoalan, mari Engkau berikan jalan keluar. Itu juga Bapa, pada kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap jemaat yang telah Engkau percayakan kepada hamba-Mu. Berkati rumah tangga mereka, berkati Tuhan pekerjaan mereka dan usaha mereka. Bapa di surga, begitu juga hamba berdoa untuk saudara-saudariku yang jauh maupun yang dekat. Tuhan, ketika mereka sakit, mari Engkau sembuhkan. Ketika mereka lemah, mari Engkau kuatkan. Berkati hidup mereka Tuhan, sehingga kemuliaan terpancar dari hidup mereka hanya kepada Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa untuk istri dan anak-anakku yang ada di bawah. Hamba menyerahkan mereka Tuhan hanya ke dalam tangan Tuhan. Mari Engkau balut bungkus mereka dengan kasih-Mu, sehingga hidup mereka selalu menjadi saksi bahwa Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatnya. Dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Salam buat kita semua, salam sehat.